Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di tahun yang baru ini, semua karena kasih karunia dan berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, saat pagi hari ini kembali kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kami di sepanjang hari ini. Itu sebab saat ini kami mau buka hati buat firman Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Yosua 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kunci keberhasilan. Sekali lagi judul renungan firman Tuhan adalah kunci keberhasilan. Saat Musa gagal membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, menuju ke tanah perjanjian, Yosua justru berhasil membawa bangsa yang tegar tengkuk ini dari padang gurun memasuki tanah perjanjian. Perjalanan yang sukar dan melelahkan, namun Yosua berhasil melakukannya. Dan lewat kebenaran firman Tuhan, saat ini kita akan melihat dan kita akan belajar kunci keberhasilan Yosua. Yang pertama adalah tidak tawar hati. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-6, 7, dan 9. Ada kalimat yang berbunyi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tahu kondisi hati Yosua pada saat itu. Itu sebabnya berulang kali Tuhan mengingatkan Yosua untuk memiliki hati yang kuat dan teguh. Tidak tawar hati. Sebenarnya Yosua mempunyai alasan yang kuat untuk dia menjadi tawar hati. Jika Yosua melihat ke belakang, jika Yosua bercermin pada pengalaman Musa seniornya. Musa saja gagal, lalu bagaimana dengan dirinya? Tapi Yosua tidak mau terpaku dengan kegagalan Musa. Yosua memilih untuk berpegang pada janji Tuhan yang akan memberi kemenangan. Janji Tuhan yang akan menyertai dia dan tidak meninggalkan dia. Yosua menyadari bahwa perjalanan yang akan dia tempuh itu melelahkan dan sangat berat, sehingga ia tidak mau menjadi tawar hati. Yosua tidak mau kehilangan kekuatannya, karena Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Di tahun-tahun yang sudah terlewati, mungkin saya dan saudara kita pernah mengalami kegagalan, kita pernah mengalami kekalahan, kita pernah ada di dalam kondisi yang terpuruk, tahun-tahun yang sulit dan sukar. Tetapi mari
saat pagi hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan terpaku pada pengalaman kelam di tahun-tahun yang lalu. Tapi mari kita mau bangkit. Kita mau kuatkan dan teguhkan hati. Dan jangan menjadi tawar hati. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan memberi kita keberhasilan, kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari di depan kita. Kunci keberhasilan yang kedua adalah bertindak sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ketujuh, ada kalimat yang berbunyi, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Memimpin bangsa yang tegar tengkuk bukanlah perkara yang mudah. Yosua perlu petunjuk. Yosua harus bertindak dengan sangat hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan. Demikian juga saya dan saudara. Melangkah di tahun yang masih menjadi misteri, kita butuh panduan, kita butuh petunjuk, kita butuh tuntunan, kita butuh kompas agar kita tidak tersesat dan salah arah. Dan petunjuk yang paling tepat tentunya adalah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhanlah yang akan menerangi dan menjadi terang bagi setiap langkah kita. Firman Tuhanlah yang akan mengarahkan kita sehingga kita bisa bertindak hati-hati. Firman Tuhan menjadi patron, menjadi pegangan, menjadi pedoman yang harus kita ikuti sehingga langkah kita tidak sembarangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mempercaya diri dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan itu tidak salah. Tetapi ingat, jangan pernah sekali-kali kita mengabaikan dan melupakan firman Tuhan. Mari kita mau mengisi dan mengisi terus hati kita dengan firman Tuhan. Sebab itu satu-satunya kompas yang tidak pernah salah. Jangan tawar hati, bertindak sesuai tuntunan firman Tuhan jika mau mengalami keberhasilan di sepanjang tahun yang masih menjadi misteri bagi saya dan saudara. Amin. Sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat. Kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu, ke dalam tuntunan-Mu, khususnya Tuhan di sepanjang tahun yang akan kami jalani. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya kami memiliki Allah yang selalu beserta dengan kami, Allah yang selalu menepati janji-janjinya, Allah yang akan membuat hati kami semakin teguh, semakin kuat Tuhan, sehingga kami tidak tawar hati dan kami melangkah sesuai dengan petunjuk-petunjuk firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya di sepanjang hari ini. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami Tuhan, supaya kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami, berkati setiap kehidupan kami, baik kehidupan kami secara jasmani, terlebih secara rohani. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami akan melangkah di sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.